Shalom saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan bersama-sama belajar kitab Perjanjian Lama, khususnya kitab Ulangan. Mari kita simak bersama. Kitab Ulangan dalam bahasa Ibrani yaitu Hadebarim, Ulangan 1 ayat 1, yang artinya perkataan-perkataan. Orang Yahudi menyebut kitab ini Mishneh HaTorah, yang artinya pengulangan hukum atau kitab nasihat. Dalam bahasa Inggris disebut Deuteronomi yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu kitab peringatan. Kita lihat bersama latar belakang kitab Ulangan. Setelah bangsa Israel keluar dari perbudakan, kemudian masuk ke padang gurun kurang lebih selama 40 tahun lamanya, dan kitab Ulangan dimulai ketika bangsa Israel berada di seberang sungai Yordan, yang artinya hampir mendekati tanah perjanjian. Di sanalah Musa menyampaikan pesan-pesan sebelum dia meninggal. Hal ini sangat penting supaya bangsa ini siap memasuki tanah perjanjian. Adapun tema kitab Ulangan yaitu pengulangan hukum kepada generasi baru, agar mereka tidak melupakan perjanjian dengan Tuhan Allah mereka dan juga perlunya ketaatan kepada Tuhan. Ayat kunci dalam kitab Ulangan yaitu Ulangan 10 ayat 12-13 dikatakan, "Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain daripada takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu." Dan kata-kata kunci untuk kitab Ulangan yaitu kata lakukanlah sebanyak 164 kali, kata dengar sebanyak 69 kali, kata hati sebanyak 49 kali. Adapun tujuan kitab Ulangan yaitu mengingatkan Israel supaya setia kepada perjanjian antara Tuhan dengan umatnya bangsa Israel. Berikutnya adalah untuk mempersiapkan umatnya memasuki, menaklukkan dan memiliki tanah perjanjian yang telah dijanjikan Tuhan kepada umat pilihannya. Kita akan menyimak bersama isi dari kitab Ulangan. Kitab Ulangan dibagi menjadi 3 bagian besar. Yang pertama adalah bagian pertama pasal 1-11. Berikutnya adalah bagian kedua pasal 12-26. Bagian yang ketiga adalah pasal 27-34. Kita akan melihat secara keseluruhan. Kitab Ulangan masih berbicara tentang kelanjutan cerita dari kitab PL atau kitab Perjanjian Lama sebelumnya yang saling terkait. Saat bangsa Israel bebas dari Mesir masuk ke padang gurun, itu dibicarakan. Kita boleh baca, simak itu di dalam kitab Keluaran. Sudah ada di dalam video sebelumnya, boleh disimak kembali. Di dalam kitab Keluaran dijelaskan bahwa bangsa Israel berada di padang gurun Sinai kurang lebih selama 1 tahun. Di sanalah bangsa Israel menerima 10 hukum dan diadakannya perjanjian antara Tuhan dengan umatnya, yaitu bangsa Israel. Dalam kitab Imamat disampaikan bahwa Tuhan menyampaikan kerinduan hatinya kepada umatnya untuk hidup kudus, serta memberikan hukum-hukumnya. Dan dalam kitab Bilangan, Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk mencatat seluruh
penduduk bangsa Israel, khususnya para pria yang sudah dewasa. Di dalam kitab Bilangan juga diungkapkan bagaimana kegagalan umatnya, yaitu generasi yang keluar dari tanah Mesir, itu dihabisi oleh Tuhan. Nah, dalam kitab Ulangan dimulai saat ini, yang kita baca saat ini, hari ini, yaitu di mana bangsa Israel sudah berada di seberang sungai Yordan dan akan masuk menuju tanah perjanjian. Kitab Ulangan secara keseluruhan merupakan pesan atau khotbah kepada generasi baru yang saat bangsa Israel berada di padang gurun. Harapan Musa bahwa generasi baru ini nantinya akan tetap setia kepada Tuhan, kepada perjanjiannya. Mari kita melihat di bagian pertama, yaitu pasal 1 sampai 11 ini. Ini merupakan khotbah Musa tentang generasi tua yang memberontak kepada Tuhan. Harapannya bahwa generasi baru nantinya belajar dari kisah kegagalan orang tua mereka atau nenek moyang mereka untuk menaati apa yang menjadi perintah Tuhan kepada bangsa ini. Bagian pertama ini juga diungkapkan tentang 10 hukum Taurat yang diberikan oleh Tuhan sebagai hukum dasar bagi bangsa Israel. Di bagian ini juga dijelaskan tradisi Yahudi yang disebutkan, yaitu tentang Shema Israel. Saya akan bacakan di dalam Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Kata dengar dalam kitab Ulangan tadi yang saya bacakan dalam bahasa Ibraninya yaitu Shema. Ini juga dikenal sebagai Shema Israel. Ajaran yang disampaikan di dalam Ulangan pasal 6 tadi yaitu Shema Israel ini sangat penting bagi generasi baru, sehingga bangsa ini harus mengungkapkannya berulang-ulang, dan setiap hari mereka harus mengatakan bagian ini, dan ini merupakan bukti komitmen khusus bangsa Israel di hadapan Allah. Alasan diberikan Shema ini diantaranya supaya bangsa Israel akan tetap setia menyembah Tuhan yang sejati, yang menebus mereka, yang membebaskan bangsa ini dari perbudakan. Dan tidak ada Tuhan yang lain yang akan mereka sembah. Karena bangsa ini akan masuk ke tengah-tengah bangsa yang tidak menyembah Tuhan yang benar, melainkan dewa-dewa. Sehingga Shema Israel ini perlu diingatkan kepada generasi baru.
Penekanan di bagian pertama ini untuk pasal 1 sampai 11 yaitu dengar dan kasih. Dengar tidak sekedar mendengar, tetapi bagaimana dengar itu mempengaruhi hati dan terbukti di dalam tindakan kasih. Kedua kata ini saling terkait, dan kata dengar serta kasih merupakan ciri khas bangsa Israel. Bagian kedua dari kitab Ulangan pasal 12 sampai 26. Bagian ini merupakan inti atau adalah asal pemberitahuan untuk kitab Ulangan. Bagian ini dinyatakan bagaimana pesan Musa kepada generasi baru dengan ketetapan yang sudah ada. Artinya, perintah-perintah yang disampaikan oleh Musa sesungguhnya itu sudah disampaikan kepada orang tua ataupun nenek moyang mereka. Jadi bagian ini Musa kembali menjabarkan peraturan-peraturan yang sudah ada, seperti peraturan tentang menyembah Tuhan. Bukti menyembah Tuhan adalah dengan cara juga peduli kepada orang miskin. Di bagian ini diungkapkan peduli kepada orang miskin bahwa 1/10 dalam kurun waktu 3 tahun bangsa Israel akan memberikan 1/10 mereka kepada orang miskin. Bukti menyembah kepada Tuhan juga adalah bahwa 1/10 tahunan mereka diberikan ke bait Allah. Kemudian juga dalam bagian ini diungkapkan penjabaran tentang peraturan tentang struktur kepemimpinan. Menekankan bagaimana karakter para pemimpin, para imam, dan bangsa Israel sendiri berada dalam pengawasan hukum Taurat dan para nabi. Diungkapkan juga perintah-perintah yang sudah dinyatakan, yaitu tentang peraturan keadilan sosial, yaitu hukum kemasyarakatan, peraturan tentang beribadah. Jadi itu sungguh sudah diungkapkan sebelumnya di dalam kitab Imamat tentang ibadah. Setelah peraturan-peraturan itu disampaikan, maka penekanannya adalah 2 hal, yaitu konsekuensi yang mereka dapatkan, bangsa Israel dapatkan ketika mereka melakukan peraturan, yaitu mereka mendapatkan berkat. Dan sebaliknya, jika mereka tidak melakukannya dengan setia, maka mereka mendapatkan kutuk. Jadi kata berkat dan kutuk itu adalah berlawanan, dan itu berlaku untuk generasi baru yang akan masuk ke tanah perjanjian. Jadi perlunya ketaatan supaya mereka hidup. Dan jika mereka tidak taat, maka mereka tentunya akan mati. Jadi kata berkat dan kutuk itu artinya juga adalah taat atau tidak taat, atau hidup atau mati. Bagian yang ketiga dalam kitab Ulangan ini yaitu
pasal 27 sampai 34. Bagian ini merupakan penutup khotbah Musa sebelum akhirnya dia pun akan meninggal. Dalam pesan terakhir ini Musa memberikan tantangan kepada generasi baru ini bagaimana sikap optimis dari Musa kepada bangsa ini untuk tetap setia kepada perjanjian Tuhan. Tetapi di bagian lain juga diungkapkan bagaimana pesimisnya Musa terhadap bangsa Israel karena belajar dari pengalamannya selama berada di padang gurun bersama dengan bangsa Israel. Dia mengetahui karakter yang sesungguhnya yang dimiliki bangsa ini, yaitu tegar tengkuk. Musa memprediksikan bahwa bangsa ini pun akan mengalami masa-masa sulit di kemudian hari, dan jika mereka tidak memiliki ketaatan, bahkan juga melupakan perjanjian dengan Tuhan. Di bagian ketiga ini juga Musa diungkapkan sebelum mengakhiri hidupnya, dia mempersiapkan pemimpin dan melantik Yosua sebagai pemimpin, meneruskan estafet kepemimpinan untuk membawa bangsa Israel masuk ke Kanaan. Dan akhirnya setelah semuanya dia selesaikan, dia menulis hukum Taurat, dan hukum Taurat ditaruh di dalam tabut perjanjian. Setelah itu akhirnya Musa naik ke atas gunung Nebo dan memandang tanah perjanjian dari sana. Di sanalah sampai akhir hidupnya berakhir. Demikianlah isi kitab Ulangan yang perlu kita pahami bersama. Terima kasih Anda telah menyaksikan video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.